Suasana di istana Khalifah Harun al-Rasyid mendadak tegang. Seorang tamu dari negeri jauh, Pendeta Barnabas, berdiri di tengah aula dengan angkuh. Ia bukan sekadar pemuka agama, melainkan seorang penyair dan ahli musik yang merasa bahwa estetika adalah puncak dari segala kebenaran. Di hadapan para ulama dan menteri, Barnabas baru saja memainkan sebuah kecapi emas dan melantunkan nyanyian liturgi yang sangat merdu. Suaranya mengalun indah, membuat siapapun yang mendengar terbuai. Namun, setelah petikan terakhirnya berhenti, ia melontarkan kalimat yang memicu badai kemarahan. Wahai penduduk Baghdad, aku telah berkeliling dunia dan mendengar banyak bacaan. Aku akui kitab kalian memiliki rima, tapi sebagai seorang ahli nada, aku katakan dengan jujur, Al-Qur'anmu tak seindah laguku. Laguku menyentuh perasaan, sementara kitabmu hanyalah kumpulan hukum dan peringatan yang kaku. Jika Tuhan itu indah, bukankah dia harusnya berbicara dengan melodi yang lebih hebat dari musikku? Para ulama hendak memprotes, namun Khalifah memberi isyarat untuk diam. Ia melirik ke arah sudut ruangan, di mana Abu Nawas sedang duduk sambil mengunyah sebutir kurma dengan santai. Barnabas menatap Abu Nawas dengan senyum meremehkan. Ternyata kau, lelaki yang katanya paling cerdik di kota ini. Apakah kau bisa membantah kenyataan bahwa nada-nada yang kubawakan tadi lebih mampu menggetarkan jiwa daripada deretan ayat yang sering kalian rapalkan itu? Jika Al-Quran adalah mukjizat, mengapa ia tidak bisa membuatku menarik kegirangan seperti musikku? Abu Nawas bangkit berdiri. Ia tidak membawa kitab, tidak pula membawa kecapi. Ia hanya membawa sebuah gelas kosong dan sebuah botol berisi air jernih. Tuan pendeta yang sangat merdu, ujar Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Suaramu memang indah, layaknya nyanyian burung bulbul di taman surga. Namun, izinkan aku bertanya satu hal sebelum kita membahas keindahan. Apa fungsi utama dari sebuah suara bagi seorang pengembara? Barnabas mengangkat bahu. Suara adalah getaran yang memberikan kenikmatan bagi telinga dan kedamaian bagi hati. Abu Nawas mengangguk-angguk. Benar bagi orang yang sedang duduk bersantai di istana. Tapi bayangkanlah ini. Kau tersesat di tengah padang pasir yang luas dalam kegelapan malam. Kau haus, lapar, dan kehilangan arah. Tiba-tiba, dari kejauhan kau mendengar dua suara. Suara pertama adalah suara nyanyianmu yang sangat indah, meliuk-liuk merdu namun tak memberitahu di mana ada air. Suara kedua adalah suara kasar seorang penjaga sumur yang berteriak, "Hei, ke sini! 50 langkah ke kanan ada air jernih." Manakah dari kedua suara itu yang akan kau sebut paling indah dan kau butuhkan untuk menyelamatkan nyawamu? Barnabas terdiam sejenak, namun ia berkelit. Itu soal fungsi, Abu Nawas. Aku bicara soal estetika. Abu Nawas mengetukkan jarinya ke gelas kosongnya. Itulah kesalahanmu, Tuan. Kau menyamakan kebenaran dengan hiburan. Al-Quran bukan datang sebagai lagu untuk menidurkan manusia dalam mimpi, melainkan sebagai kompas untuk membangunkan manusia dari kelalaian. Keindahan Al-Quran bukan terletak pada kemampuannya membuatmu menari, tapi pada kemampuannya membuat jiwa yang tersesat menemukan jalan pulang. Lagumu adalah parfum, ia harum, tapi tak bisa diminum. Al-Quran adalah air jernih. Mungkin bagi orang yang sombong ia tampak tawar, tapi bagi orang yang haus akan kebenaran, ia adalah satu-satunya alasan untuk tetap hidup. Abu Nawas melangkah mendekat. Matanya berkilat jenius. Kau bilang Al-Quran tak seindah lagumu? Itu karena kau mendengarnya dengan telinga seorang pemusik, bukan dengan hati seorang hamba. Lagu yang paling indah sekalipun akan berakhir saat petikan dawai berhenti. Namun, satu ayat Al-Quran, misalnya tentang keadilan atau kasih sayang Tuhan, akan terus beresonansi dalam perilaku manusia bahkan setelah suaranya hilang. Lagumu menghias telinga, tapi Al-Quran menata nyawa. Mana yang lebih indah, wajah yang dipoles bedak atau jiwa yang bersih dari noda? Pendeta Barnabas tertegun. Ia yang tadinya ingin menyerang aspek linguistik Al-Quran, tiba-tiba dipojokkan pada hakikat fungsi sebuah wahyu. Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum puas, sementara para hadirin mulai berbisik-bisik mengagumi logika air versus parfum dari Abu Nawas. Tunggu, Abu Nawas, seru Barnabas dengan wajah memerah. Mungkin kau benar soal fungsi. Tapi bagaimana dengan susunan katanya? Kitabmu mengklaim diri sebagai mukjizat bahasa. Tapi menurutku, banyak syair kuno yang lebih rumit dan puitis. Mengapa Tuhan harus berpuisi jika dia bisa bicara langsung? Pendeta Barnabas tersenyum miring, merasa telah menemukan celah moral dalam kitab suci umat Islam.
Ia kembali memetik satu dawai kecapinya, menciptakan nada minor yang terdengar pilu namun manis, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan menantang. Abu Nawas, kau bicara soal fungsi, ujar Barnabas dengan nada tenang yang dibuat-buat. Namun lihatlah isi kitabmu. Penuh dengan ancaman neraka, api yang menyala, dan azab yang mengerikan. Apakah itu yang kau sebut indah? Laguku bicara tentang cinta tanpa syarat, tentang kedamaian dan pengampunan. Tuhan yang benar adalah kasih, dan kasih tidak berbicara dengan bahasa api. Bukankah bahasa cinta lebih indah daripada bahasa ketakutan? Mengapa Tuhanmu terdengar seperti seorang tiran yang hobi mengancam? Dunia ini sudah cukup menderita, lanjut Barnabas, suaranya kini mengalun bak pujangga. Manusia butuh nyanyian yang menidurkan mereka dalam pelukan kasih, bukan teriakan tentang panasnya bara. Kitabmu penuh dengan bayang-bayang gelap, sementara laguku adalah cahaya murni. Jika Al-Quran itu indah, mengapa ia tidak membuang semua bab tentang neraka dan hanya menyisakan bab tentang surga? Abu Nawas menghela napas, seolah sedang menghadapi seorang anak kecil yang merajuk. Ia melihat seorang ibu yang sedang menggendong anaknya di sudut aula istana, lalu ia berpaling kembali kepada Barnabas. Tuan pendeta yang berhati lembut, kata Abu Nawas pelan. Bayangkan ada seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Di dapur rumahnya, ada api yang sedang berkobar besar untuk memasak. Si anak, karena melihat warna api itu merah indah dan menari-nari, mencoba mendekat dan ingin memegang bara tersebut. Abu Nawas menatap mata Barnabas. Apa yang akan dilakukan sang ibu? Apakah ia akan tetap menyanyi dengan suara lembut? Oh anakku sayang, cinta ibu padamu tak terbatas, mendekatlah pada keindahan itu. Ataukah sang ibu akan berteriak dengan suara keras yang memecah telinga? Jangan! Berhenti! Jika kau sentuh itu, tanganmu akan hancur. Manakah di antara kedua suara itu yang menurutmu merupakan wujud cinta sejati? Barnabas terdiam, jemarinya membeku di atas dawai kecapi. Tuan Barnabas, kau menawarkan nyanyian tidur di saat manusia sedang berjalan menuju jurang. Kau menyebut cinta pada suara yang membiarkan orang celaka dalam ketidaktahuan. Al-Quran berbicara tentang neraka bukan karena Tuhan haus akan penyiksaan, melainkan karena Tuhan Maha mencintai manusia sehingga Dia tidak ingin satupun dari kita terperosok ke dalamnya tanpa peringatan. Neraka dalam Al-Quran adalah pagar berduri di tepi jurang yang gelap. Pagar itu mungkin tampak kasar dan tajam, tapi ia ada agar pengembara yang buta tidak jatuh ke dasar kegelapan. Jika kau mencabut pagar itu hanya agar pemandangan terlihat indah, kau bukan sedang mencintai pengembara itu, kau sedang menjebaknya menuju maut. Abu Nawas melangkah satu langkah lebih dekat. Suaranya kini berat dan berwibawa. Lagumu adalah madu yang dicampur racun, manis di lidah, tapi mematikan karena tidak berani bicara tentang kebenaran yang pahit. Al-Quran adalah obat yang pahit. Ia mungkin tidak selalu enak didengar oleh telinga yang manja, tapi ia menyembuhkan jiwa yang sakit. Manakah yang lebih tiran? Tuhan yang memberitahumu bahaya di depan mata, atau kau yang menyanyikan lagu Nina Bobo saat api mulai membakar ujung jubah pendengarmu? Ruangan istana kembali senyap. Barnabas mencoba memetik kecapinya lagi. Namun entah mengapa, nada yang keluar terdengar sumbang. Logika Abu Nawas tentang teriakan ibu telah meruntuhkan klaimnya bahwa bahasa peringatan adalah bahasa kebencian. Jadi, gumam Barnabas, kau menganggap rasa takut sebagai bagian dari keindahan. Rasa takut pada tempatnya adalah keselamatan, jawab Abu Nawas. Dan keselamatan adalah puncak dari segala keindahan. Jika kau tidak takut pada api, kau tidak akan pernah menghargai dinginnya air. Pendeta Barnabas memetik dawai kecapinya dengan kasar, menimbulkan suara berdenting yang tajam. Ia tertawa kecil, memandang rendah ke arah Abu Nawas seolah-olah baru saja menangkap seorang pencuri yang tertangkap basah. Argumenmu soal fungsi dan peringatan memang cerdik, Abu Nawas, ujar Barnabas. Tapi mari kita bicara soal kejujuran. Aku mendengar kisah-kisah di dalam kitabmu, tentang Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Itu semua adalah lagu-lagu lama yang sudah dinyanyikan di gereja dan sinagog kami berabad-abad sebelum Muhammad lahir. Jika Al-Quran adalah musik baru dari Tuhan, mengapa nadanya sama dengan lagu-lagu kami? Bukankah itu berarti Muhammad hanya mengubah ulang puisi kuno dan memberinya judul baru? Di mana letak keindahan pada sebuah karya yang hanya menyontek karya orang lain? Keaslian adalah ruh dari keindahan, lanjut Barnabas dengan lantang. Seorang musisi yang hebat tidak akan mencuri melodi musisi lain.
Jika Al-Quran benar-benar wahyu, seharusnya ia membawa berita yang sama sekali baru, bukan sekadar gema dari kitab-kitab kami. Kemiripan ini membuktikan bahwa kitabmu hanyalah bayangan dari cahaya yang sudah ada sebelumnya. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu ia meminta seorang pelayan untuk membawakan sebuah cermin besar dan beberapa mangkuk air. Ia meletakkan mangkuk-mangkuk itu di bawah sinar matahari yang masuk melalui celah jendela istana. "Tuan Pendeta," ujar Abu Nawas sambil menunjuk pantulan cahaya di dinding. "Lihatlah cahaya di mangkuk ini, cahaya di cermin itu, dan cahaya yang jatuh di lantai. Semuanya memiliki warna yang sama, kehangatan yang sama, dan berasal dari arah yang sama. Apakah kau akan menuduh mangkuk itu mencuri cahaya dari cermin? Ataukah kau akan menuduh lantai telah melakukan plagiarisme terhadap cahaya jendela?" Abu Nawas melangkah ke tengah aula. Suaranya mantap dan tenang. "Tuan Barnabas, jika kau menemukan 10 surat cinta yang dikirimkan oleh seorang raja ke berbagai provinsi, dan ke-10 surat itu menggunakan stempel kerajaan yang sama serta menceritakan kebaikan raja yang sama, apakah kau akan menyebut surat terakhir sebagai jiplakan dari surat pertama? Justru kemiripan itu adalah bukti paling nyata bahwa pengirimnya adalah sosok yang satu. Jika Al-Quran menceritakan kisah para nabi terdahulu, itu bukan karena ia kekurangan bahan, melainkan karena ia datang dari mata air yang sama dengan kitab-kitabmu. Al-Quran tidak datang untuk bersaing menciptakan lagu baru, melainkan untuk memurnikan lagu lama yang dawainya telah diputuskan oleh tangan-tangan manusia yang rakus." Abu Nawas menyitir sebuah prinsip yang tertuang dalam Al-Quran. "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin, penjaganya." Quran Surat Al-Ma'idah 48. "Tuan Pendeta," lanjut Abu Nawas dengan tajam, "Al-Quran adalah standar kebenaran. Ia datang untuk meluruskan nada-nada yang kau buat sumbang dalam kitabmu. Jika seorang guru memperbaiki tulisan muridnya yang salah, apakah murid itu berhak berteriak, 'Kau mencuri tulisanku'?" Al-Quran mengambil kisah para nabi bukan untuk mencuri sejarah, tapi untuk mengembalikan kehormatan mereka yang telah kalian bumbui dengan dongeng manusia. Keindahannya terletak pada kejujurannya, bukan pada keanehan ceritanya. Pendeta Barnabas terdiam, tangannya yang hendak memetik kecapi tertahan di udara. Analogi, stempel raja, dan mata air menyerang langsung ke jantung argumennya. Ia mulai menyadari bahwa kemiripan isi Al-Quran dengan kitab sebelumnya justru merupakan argumen terkuat bagi ketersambungan wahyu ilahi, bukan kelemahan. "Jadi," gumam Barnabas dengan nada getir, "kau bilang kami telah merusak lagu aslinya?" "Tuhan mengirimkan Al-Quran sebagai simfoni terakhir," jawab Abu Nawas. "Bukan untuk menggantikan musik Tuhan yang asli, tapi untuk membungkam kebisingan yang kau ciptakan sendiri." Pendeta Barnabas menyesuaikan posisi duduknya, lalu memetik kecapinya dengan nada yang cepat dan rumit, mencerminkan kegelisahan intelektualnya. Ia memandang berkeliling pada kemegahan istana Baghdad, lalu melempar pandangan remeh pada jubah Abu Nawas yang sederhana. "Logikamu tentang mata air memang menarik, Abu Nawas," ujar Barnabas dengan nada mencemooh. "Tapi mari kita bicara tentang wadah. Kau mengklaim Al-Quran adalah wahyu terakhir, tapi ia turun dalam bahasa Arab, bahasa kaum Badu yang liar di padang pasir yang tandus. Mengapa Tuhan memilih bahasa yang kasar itu? Mengapa tidak diturunkan dalam bahasa Yunani yang penuh filsafat, atau Latin yang agung dan menjadi bahasa hukum kekaisaran? Bukankah keindahan sebuah simfoni ditentukan oleh kualitas instrumennya? Bagaimana mungkin lagu Tuhan terdengar agung jika dimainkan dengan instrumen yang primitif? Bahasa Yunani adalah bahasa para pemikir, bahasa yang mampu menjabarkan kerumitan logika," lanjut Barnabas dengan angkuh. "Sedangkan bahasa Arab, ia hanya punya kata-kata untuk unta, pasir, dan perang. Membandingkan bahasamu dengan bahasa peradaban kami adalah seperti membandingkan teriakan gembala dengan orasi seorang senator Romawi. Bagaimana mungkin kitabmu indah jika bahasanya sendiri kekurangan warna, filsafat?" Abu Nawas tidak tampak tersinggung. Ia justru meminta pengawal istana untuk membawakan 2 benda, sebuah hiasan emas yang penuh ukiran rumit dan sebuah pedang baja polos yang sangat tajam. "Tuan Pendeta yang terpelajar," kata Abu Nawas sambil memegang hiasan emas itu, "lihatlah emas ini. Ia sangat indah, lembut, dan mudah dibentuk menjadi berbagai ukiran yang memanjakan mata. Namun, apakah kau akan membawanya ke medan perang untuk menahan gempuran musuh?" Barnabas mengerutkan kening.
Tentu tidak. Emas itu lunak. Ia akan patah atau bengkok dalam sekejap. Lalu lihatlah pedang baja ini, lanjut Abu Nawas. Ia tidak punya warna-warni, bentuknya kaku dan lugas. Tapi ia adalah satu-satunya benda yang bisa kau andalkan untuk membelah batu dan melindungi nyawamu. Manakah yang lebih indah di tengah pertempuran? Emas yang cantik tapi rapuh, atau baja yang kaku tapi tak terkalahkan? Abu Nawas mengangkat pedang baja itu, membiarkan cahayanya memantul di mata Barnabas. Tuan, bahasa Yunani dan Latinmu adalah seperti emas. Mereka indah untuk berfilsafat, namun mereka lunak. Artinya, maknanya bisa berubah, bergeser, dan melar seiring waktu karena saking banyaknya penafsiran manusia. Namun, Allah memilih bahasa Arab sebagai wadah terakhirnya karena bahasa ini adalah baja. Ia adalah bahasa yang paling presisi di dunia. Satu akar kata dalam bahasa Arab bisa melahirkan ratusan makna yang saling mengunci, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk membengkokkan maksud Tuhan. Allah tidak butuh bahasa yang filosofis untuk membingungkan manusia. Dia butuh bahasa yang jujur dan abadi untuk menjaga hukumnya agar tidak lapuk oleh zaman. Abu Nawas melangkah maju. Suaranya menggelegar memenuhi aula. Kau bilang bahasa Arab itu liar? Justru disitulah letak keajaibannya. Ia adalah bahasa yang murni dari polusi pemikiran manusia yang sok tahu. Al-Quran turun dalam bahasa Arab bukan untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasan Badui, tapi untuk menantang kehebatan sastra mereka. Jika kau tuangkan air suci ke dalam cangkir emas yang penuh ukiran manusia, orang akan sibuk memuji cangkirnya. Tapi jika kau tuangkan air suci itu ke dalam cawan bening yang kokoh, orang akan melihat kemurnian airnya. Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar manusia fokus pada isinya, bukan pada hiasan retorika filsafat yang seringkali justru menutupi kebenaran. Pendeta Barnabas terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia melihat bahasa hanya sebagai alat seni, sementara Abu Nawas melihatnya sebagai alat preservasi, penjagaan. Logika, baja versus emas, membuat argumen Barnabas tentang bahasa peradaban menjadi tampak seperti sekadar pembelaan terhadap hiasan luar yang rapuh. Jadi, gumam Barnabas, kau menganggap bahasamu lebih kuat karena ia tidak bisa diubah. Benar, jawab Abu Nawas. Sesuatu yang benar-benar indah adalah sesuatu yang tidak berubah meskipun dunia hancur. Lagumu akan terlupakan saat pendengarmu mati, tapi Al-Quran tetap berdiri tegak karena ia ditulis dengan tinta baja di atas hati yang teguh. Pendeta Barnabas menutup perdebatan ini dengan memainkan nada paling lembut yang pernah didengar oleh telinga penduduk Baghdad. Musiknya begitu menghanyutkan hingga beberapa menteri memejamkan mata, merasakan kedamaian yang semu. Barnabas meletakkan kecapinya, lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh simpati yang dibuat-buat. Abu Nawas, lihatlah wajah-wajah di ruangan ini, bisik Barnabas. Mereka tenang karena laguku. Sebaliknya, sejarah mencatat bahwa kitabmu seringkali memicu perdebatan, bahkan peperangan di antara manusia. Jika laguku membawa harmoni dan tidur yang damai, sementara kitabmu membawa pedang dan kegemparan, bukankah itu bukti bahwa laguku lebih dekat dengan sifat Tuhan yang maha damai? Mengapa Tuhan harus menurunkan sesuatu yang membuat manusia bertengkar jika dia bisa memberikan melodi yang menyatukan hati? Kebenaran seharusnya menenangkan, bukan mengguncang, lanjut Barnabas. Kitabmu terlalu tajam, Abu Nawas. Ia membedakan antara yang benar dan yang salah dengan sangat keras, sehingga manusia saling menghujat. Sementara musikku, ia merangkul semua orang dalam ketidaktahuan yang indah. Mana yang lebih layak disebut suci? Melodi yang menyatukan atau wahyu yang memisahkan? Abu Nawas tidak membalas dengan musik. Ia justru meminta pelayan istana membawakan semangkuk air mawar yang manis dan sebilah pisau bedah milik tabib istana. Tuan Pendeta, ujar Abu Nawas sambil memegang pisau bedah yang dingin itu. Bayangkan ada seorang pria yang menderita busuk di dalam perutnya. Racun sedang menyebar ke jantungnya. Ia berteriak kesakitan. Abu Nawas menunjuk kecapi Barnabas. Kau datang membawa lagumu. Kau nyanyikan melodi yang indah. Kau beri dia minuman bius, candu, hingga ia tertidur lelap dan tak lagi merasakan sakit. Memang, di dalam tidurnya ia tampak damai. Namun, sementara ia tidur, racun itu terus menjalar hingga akhirnya ia mati dalam tidurnya. Lalu Abu Nawas mengangkat pisau bedah itu. Sedangkan Al-Quran adalah pisau bedah ini. Ia datang untuk membedah borok itu. Memang, saat pisau ini menyentuh kulit,
ia menimbulkan jeritan. Ia menimbulkan kegemparan. Ia membuat si pasien terjaga dan harus menghadapi rasa sakitnya secara sadar. Tapi, setelah borok itu dibuang, ia memiliki kesempatan untuk hidup kembali dengan raga yang sehat. Abu Nawas menatap Barnabas dengan tajam. Suaranya menggelegar tanpa perlu musik tambahan. Tuan, kau membanggakan kedamaian yang diciptakan lagumu. Tapi itu adalah kedamaian pemakaman. Kau membuat orang lupa akan dosa-dosa mereka, lupa akan ketidakadilan di sekitar mereka, hanya karena telinga mereka sedang dimanjakan. Al-Quran mengguncang dunia karena ia menuntut keadilan. Ia memisahkan yang benar dan yang salah agar manusia tidak hidup dalam kepalsuan. Jika manusia bertengkar karena Al-Quran, itu bukan karena kitabnya yang buruk, tapi karena ada orang-orang yang ketakutan saat cahaya kebenaran mulai menyinari kegelapan hati mereka. Lebih baik hidup dalam kegemparan demi mencari kebenaran, daripada mati dalam ketenangan karena terbius oleh kebohongan yang merdu. Abu Nawas menyitir ayat yang menjelaskan hakikat Al-Quran sebagai pembeda. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, syifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra, 82. Tuan Barnabas, lagumu hanya bisa menidurkan jiwa, tapi Al-Quran menghidupkan jiwa. Lagumu berakhir saat tanganmu lelah, tapi Al-Quran tetap menjadi melodi abadi di dalam hati hamba yang rindu akan Tuhannya. Sekarang, silakan bawa kecapimu pulang. Baghdad tidak butuh nyanyian pengantar tidur. Kami butuh peringatan yang membuat kami tetap terjaga sebagai manusia yang adil. Pendeta Barnabas terdiam membisu. Ia perlahan memasukkan kecapi emasnya ke dalam wadah beludru. Ia menyadari bahwa ia telah kalah bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam hakikat kehidupan. Keindahan yang ia tawarkan hanyalah hiasan permukaan, sementara keindahan yang dibela Abu Nawas adalah pondasi bagi peradaban dan keselamatan jiwa. Barnabas membungkuk hormat kepada Khalifah dan Abu Nawas. Lalu ia berjalan keluar dari istana tanpa musik, tanpa kesombongan. Baghdad tetap bising dengan kehidupan, namun kini bisingnya terasa lebih bermakna. Beberapa hari setelah kekalahannya, pendeta Barnabas tidak langsung meninggalkan Baghdad. Ia merenung di sebuah penginapan, menatap bintang-bintang di langit gurun. Pagi harinya, ia kembali ke istana. Namun kali ini ia tidak membawa kecapi. Ia membawa sebuah bola kristal bening dan menunjuk ke arah taman istana yang luas. Abu Nawas, panggil Barnabas. Suaranya kini tidak lagi melengking, melainkan tenang namun tajam. Aku telah memikirkan kata-katamu tentang pisau bedah. Namun, aku menemukan satu kelemahan besar. Kau bilang Al-Quran adalah petunjuk, tapi bukankah ia hanya berupa kata-kata dalam bahasa manusia? Lihatlah alam semesta ini. Bintang, gunung, dan angin. Itu adalah bahasa Tuhan yang asli. Semua orang bisa membacanya tanpa perlu guru bahasa Arab. Jika Tuhan ingin bicara, dia bicara lewat alam, bukan lewat buku yang terbatas oleh tinta dan kertas. Bukankah mengurung Tuhan dalam sebuah buku adalah penghinaan terhadap kemegahannya? Dengarlah, Abu Nawas, lanjut Barnabas dengan penuh keyakinan. Alam adalah melodi universal. Seorang buta huruf pun bisa melihat kebesaran Tuhan lewat matahari. Mengapa kita butuh Al-Quran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang belajar bahasanya? Apakah Tuhan begitu kecil sehingga dia butuh perantara tinta dan kertas untuk memperkenalkan dirinya? Laguku meniru suara alam, sementara kitabmu memenjara Tuhan dalam susunan huruf. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia mengajak Barnabas berdiri di tepi taman istana yang rimbun dan penuh dengan berbagai jenis tanaman obat serta bunga beracun. Tuan Pendeta, ujar Abu Nawas sambil menunjuk ke dalam rimbunnya hutan kecil di taman itu. Bayangkan kau sedang mencari sebuah akar tanaman ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit ibumu yang sekarat. Kau berdiri di depan hutan yang sangat luas ini. Kau bisa melihat keindahan pohonnya. Kau bisa mendengar kicau burungnya. Dan kau bisa merasakan anginnya yang sejuk. Semua itu adalah bahasa alam yang kau agungkan. Abu Nawas menatap Barnabas dengan dalam. Namun, bisakah keindahan pemandangan itu memberitahumu mana akar yang menyembuhkan dan mana buah yang mematikan? Bisakah kicau burung itu memandumu ke arah oase jika kau tersesat? Alam memang indah, Tuan, tapi alam adalah belantara yang diam. Ia menunjukkan ada pencipta, tapi ia tidak memberitahu apa kehendaknya. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah gulungan perkamen kecil yang berisi peta dan instruksi. Al-Quran adalah peta ini, Tuan Barnabas.
Alam memang menunjukkan adanya istana Tuhan, tapi Al-Quran adalah surat undangan resmi dari Sang Raja yang memberitahu kita lewat pintu mana kita harus masuk, pakaian apa yang harus kita pakai, dan perilaku apa yang diinginkan oleh Sang Raja. Tanpa peta ini, kau hanya akan berputar-putar di dalam hutan sambil mengagumi pohon, lalu mati kelaparan karena tidak tahu mana buah yang halal dan mana yang haram. Mengagumi alam tanpa wahyu adalah seperti orang yang memuja indahnya sampul buku tapi tidak pernah tahu apa isi ceritanya. Abu Nawas menyitir sebuah kebenaran fundamental. Kau bilang Al-Quran memenjara Tuhan dalam huruf? Salah. Al-Quran justru membebaskan manusia dari kebingungan saat menatap alam. Lewat Al-Quran, kami tahu bahwa matahari bukan Tuhan untuk disembah, melainkan pelayan yang ditundukkan untuk manusia. Lewat Al-Quran, kami tahu bahwa suara petir bukan amarah dewa yang buta, melainkan tasbih dari malaikatnya. Al-Quran tidak memenjara Tuhan. Ia membukakan mata manusia agar bisa membaca alam semesta dengan benar. Bahasa Arab dipilih bukan untuk membatasinya, tapi untuk memastikan instruksinya tidak berubah seperti bayangan awan yang ditiup angin. Pendeta Barnabas terdiam, menatap bola kristalnya yang kini terasa kosong. Logika, belantara dan peta dari Abu Nawas membuatnya sadar bahwa kekaguman pada alam saja tidak cukup untuk mengenal jalan keselamatan. Alam adalah bukti, tapi Al-Quran adalah bimbingan. Jadi, gumam Barnabas, alam adalah bukti keberadaannya, tapi Al-Quran adalah penjelasan tentang keinginannya. Tepat, jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan, bukti itu hanya akan menjadi teka-teki yang menyiksa pikiranmu. Dan Tuhan tidak menurunkan manusia ke bumi hanya untuk bermain teka-teki. Pendeta Barnabas menarik napas panjang. Ia merasa telah menyudutkan Abu Nawas ke tepi tebing logika. Ia meletakkan bola kristalnya dan menatap tajam ke arah kerumunan ulama yang mulai berbisik-bisik di belakang Abu Nawas. Abu Nawas, kau menyebut Al-Quran sebagai peta yang presisi, ujar Barnabas dengan nada kemenangan. Namun lihatlah kenyataannya. Jika peta itu begitu jelas, mengapa di antara kalian sendiri, para muslim, selalu saja ada pertikaian soal maknanya? Kelompok yang satu bilang A, kelompok yang lain bilang B. Jika Tuhan memberikan peta untuk menyelamatkan manusia, namun peta itu membuat orang yang membacanya saling cakar karena perbedaan tafsir, bukankah itu berarti petanya yang cacat? Peta yang membingungkan pengikutnya bukanlah petunjuk, melainkan sumber kekacauan. Bukankah melodi laguku lebih baik, karena ia tidak butuh tafsir untuk dirasakan kedamaiannya? Jika Al-Quran adalah kebenaran abadi, lanjut Barnabas, seharusnya tidak ada ruang untuk perdebatan. Tapi nyatanya, ribuan buku tafsir ditulis dan kalian tetap saja tidak sepakat. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang membingungkan disebut lebih indah dari nyanyianku yang sederhana? Di mana letak kesempurnaan pada sesuatu yang melahirkan perpecahan? Abu Nawas tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru meminta pelayan untuk membawakan sebuah lampu minyak yang sangat terang ke tengah aula yang luas. Tuan Pendeta, ujar Abu Nawas sambil menunjuk lampu itu. Bayangkan di ruangan gelap ini ada sekelompok orang yang matanya terganggu. Ketika lampu ini dinyalakan, orang pertama yang matanya rabun jauh berkata, cahayanya berbentuk kabut. Orang kedua yang matanya silindris berkata, cahayanya berbentuk garis-garis tajam. Dan orang ketiga yang menutup matanya dengan tangan berteriak, tidak ada cahaya, ruangan ini tetap gelap. Abu Nawas menatap Barnabas dengan senyum tipis. Sekarang aku tanya padamu, Tuan, apakah perbedaan pendapat ketiga orang itu membuktikan bahwa lampunya yang rusak, ataukah itu membuktikan adanya masalah pada mata mereka masing-masing? Abu Nawas melangkah maju. Suaranya memenuhi setiap sudut aula istana. Tuan Barnabas, Al-Quran adalah cahaya yang sempurna. Namun, manusia adalah makhluk yang memiliki lensa akal yang berbeda-beda. Perbedaan tafsir di kalangan kami bukan karena Al-Quran itu membingungkan, melainkan karena Al-Quran itu begitu luas dan dalam sehingga setiap orang hanya mampu mengambil setetes air sesuai dengan ukuran gelasnya masing-masing. Jika 10 orang menatap gunung yang sama dari sudut yang berbeda, mereka akan menggambarkan gunung itu secara berbeda. Tapi apakah itu berarti gunungnya berubah? Tidak. Gunungnya tetap satu, kokoh, dan tak tergoyahkan. Perbedaan tafsir adalah bukti kekayaan makna Al-Quran, bukan bukti cacatnya petunjuk. Abu Nawas kemudian memberikan pukulan terakhirnya yang membungkam Barnabas selamanya. Kau bilang lagumu lebih baik karena tidak butuh tafsir? Itu karena lagumu tidak mengandung kebenaran hukum. Sesuatu yang kosong memang tidak akan didebatkan, tapi sesuatu yang berisi
akan selalu dipelajari. Lagumu menyatukan orang dalam perasaan, tapi Al-Quran menyatukan orang dalam tujuan. Perdebatan kami adalah perdebatan mencari cara terbaik untuk patuh pada Tuhan, sedangkan kedamaianmu adalah kedamaian orang yang berhenti mencari karena menganggap rasa nyaman adalah segalanya. Tuan Barnabas, lebih baik kami bertengkar mencari maksud Tuhan di dalam kitabnya, daripada kami berdamai dalam kesesatan karena tidak punya petunjuk sama sekali. Pendeta Barnabas tertunduk. Tangannya gemetar. Seluruh benteng logikanya, mulai dari estetika, rasa takut, plagiarisme, bahasa, alam, hingga tafsir, telah hancur berkeping-keping oleh kecerdasan Abu Nawas yang membumi namun langit. Ia perlahan berlutut di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid, lalu menatap Abu Nawas. Aku datang untuk membuktikan bahwa keindahan adalah milikku, bisik Barnabas. Tapi hari ini aku sadar, keindahan yang tidak berpijak pada kebenaran hanyalah debu yang ditiup angin. Abu Nawas, simpanlah kitabmu dengan baik, karena ia adalah satu-satunya benda yang membuat akal yang paling angkuh sekalipun harus bertekuk lutut. Barnabas meninggalkan Baghdad sore itu. Ia tidak lagi memainkan kecapinya. Konon, di sepanjang jalan pulang, ia terdengar bergumam mencoba mengejas 1-2 ayat yang pernah ia dengar dari lisan Abu Nawas.